Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rekan-rekan, mari kita mulai kegiatan kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berkenan dan memang kondisinya juga kondusif ya di tempat masing-masing, boleh videonya di on ya, biar nanti terlihat komunikasinya lebih enak. Alhamdulillah kita tidak banyak, hanya 15 orang, jadi interaksinya bisa lebih nyaman. Kalau kondusif, kalau sekira-kiranya di rumah mungkin tidak kondusif untuk on video tidak jadi masalah. Terima kasih teman-teman. Baik rekan-rekan, sebelum kita lebih lanjut ngobrol bareng yang bertema gitu ya. Temanya sekarang optimize breakout Zoom in lesson, mengoptimalkan breakout untuk pelajaran. Nah, sebelum ke sana, saya ingin coba kumpulkan data dulu lah, agar obrolan kitanya bisa lebih spesifik dan langsung menuki kepada kebutuhan ya. Yang pertama, untuk teman-teman yang hadir di sesinya Kang Irwan di minggu kemarin, breakout room juga ya dan lain-lain, boleh kasih jempolnya. Yang hadir di minggu kemarin dengan Mr. Irwan. Siap. Satu, Kang Burhan pasti karena LO-nya ya. Bu Reni, terus ada Bu Ajeng juga, ada Pak Fikri, siap, Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah pernah menggunakan Zoom, bukan masuk di breakout-nya ya, sorry, yang sudah menggunakan breakout room, bukan masuk di breakout, tapi pernah setting breakout. Nah, di kelasnya pernah setting breakout, boleh jempol? Pastinya Bu Miss Gina, Miss Rahmi, ada yang belum pernah sama sekali ya? Oke. Oh ada Pak Izur, setting ya, sudah pernah setting. Oke, thank you. Yang berarti mohon maaf, yang belum pernah sama sekali menggunakan breakout room, jempolnya. Oh menggunakan, ini bener nih, jangan menghibur saya dong. Oke, thank you. Jazakallah khairan katsir. Terakhir, karena nanti kita akan praktek dan akan berhubungan dengan device juga, yang hari ini online-nya menggunakan handphone. Yang Zoom-annya pakai handphone. Satu, misalnya, Miss Ajeng, Serizur. Oke, berarti ada beberapa ya, 2 ya, 3, 4. Sip. Baik, kalau seperti itu teman-teman, mari kita mulai saja. Karena tadi ada beberapa rekan juga yang masih belum mengangkat tangan pernah menggunakan breakout room, maka mohon izin yang sudah pernah menggunakan dan juga pernah ikut sesi Mr. Irwan, kita review sedikit, ya review cepat saja, bagaimana setting account kita, account gratis kita, ya account pribadi kita untuk bisa digunakan breakout room. Kalau menggunakan account yang sekolah, hampir mayoritasnya sudah di-set bisa breakout room. Nah, tapi kalau account pribadi, itu tergantung kitanya kan, kita setting atau tidak. Maka mohon izin, saya akan mulai dari awal. Dan ya, siap Miss Ajeng, tidak apa-apa. Saya akan share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Terlihat jelas di teman-teman? Share screen-nya? Ya. Ini adalah akun Zoom lain yang sudah disiapkan oleh Mr. Burhan untuk kita praktek hari ini. Alhamdulillah, 2 PC bisa diperlihatkan secara langsung. Terima kasih Mr. Burhan atas bantuannya. Teman-teman, untuk men-set breakout room, nah ini kan Zoom kita ya. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengaktifkan dulu
breakout room-nya. Nah, di mana mengaktifkannya, kita nggak bisa ngaktifinnya di aplikasi. Jadi kalau teman-teman buka aplikasi, terus kita bikin scheduling misalnya, itu nggak ada aktivasi breakout room. Ya, harus kita aktifkan dulu. Cara mengaktifkannya, kalau lewat aplikasi, ya, entah itu di laptop, kalau di HP sih kayaknya nggak bisa, bukannya di laptop, masuk ke setting, ya, lalu ada view more setting, nanti ini diklik. Oke, kalau ini diklik kita akan masuk ke webnya, ya, dan di laptop yang sebelah sudah disiapkan webnya. Nah, kita akan masuk ke web. Ini tampilan webnya, teman-teman. Ya, di web ini kita akan setting. Ya, pastinya kita akan login dulu, ya, login dulu masuk ke layar utama webnya. Oke, lalu kita akan klik setting. Ini untuk setting breakout ya. Kita akan klik setting. Setelah itu, ini tampilannya, kita scroll ke bawah. Kita cari advanced setting. Nah, ini ada basic, in meeting basic. Nah, kalau di sini hanya mengatur chatting, private chattingnya boleh atau enggak gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita ke bawah lagi, sampai ketemu ini, in meeting tapi advance, ya, maka kita bisa ketemu dengan breakout room. Nah, breakout room-nya kita klik jadikan dia hijau. Kalau seperti ini berarti tidak aktif. Kalau seperti ini kita aktifkan breakout room-nya. Nah, ini biru ya. Kalau sudah biru seperti ini, maka bisa diaktifkan breakout room-nya. Otomatis nanti, kalau kita bikin invitation, dibuka oleh anak-anak kita, maka tampilan breakout room-nya di kita ya, nggak di anak-anak. Kalau anak-anak tidak mengaktifkan, nggak akan muncul. Tapi di kita, yang mengaktifkan akan muncul. Nanti saya akan tunjukkan apa buktinya kalau ini sudah aktif ya. Nah, mengikuti teorinya Mr. Irwan di minggu kemarin, kita bisa mengundang breakout room dengan dua cara. Cara yang pertama adalah mengundang mereka melalui email sebelum invitation-nya dibuat, ya, melalui email. Caranya adalah klik ini, oke, lalu save, allow host to assign participant to breakout room when scheduling, di awal banget berarti kan, lalu save. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti bisa kita mengundang anak-anak masuk langsung ke breakout room lewat email. Bagaimana caranya? Nah, boleh teman-teman mereviewnya di video minggu kemarin yang dijelaskan langsung oleh Mr. Irwan, ya. Nah, biar kita agak fokus ke hal yang lain nantinya. Setelah seperti ini, rekan-rekan, maka di tampilan utama room kita, ya, akan muncul breakout-nya. Nah, karena ini tidak cukup ya, layarnya kecil, maka yang more-nya muncul ini, breakout room. Oke. Biasanya kalau bar-nya ini bisa tampil semua, maka di sini akan ada kotak 4, ya, kotak 4 untuk breakout room. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, kita bisa setting breakout room secara nyaman. Kayaknya ini di close mungkin ya, Kang ya. Ini dia. Nuhun, Kang Burhan. Breakout room. Nah, jadi 4 ini adalah breakout room, teman-teman, ya. Dan ini muncul karena kita mengaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, ini teman-teman boleh coba nanti ya. Kalau teman-teman tidak mengaktifkan di Zoom rekan-rekan, ini nggak muncul. Paling muncul hanya sampai sini aja. Hanya sampai record aja, breakout-nya nggak keluar. Nah, nanti setelah muncul seperti ini, kita akan mulai membreakout room. Membuat breakout room ada dua pilihan, otomatis dan manual. Ya, otomatis artinya jumlah yang hadir di room kita akan secara otomatis dibagi oleh sistem. Ya, terbagi secara otomatis. Kalau dia 15, misalnya 3 room berarti 555 dan seterusnya dan seterusnya. Kalau manual, berarti kita akan pilih sendiri siapa yang di room 1, siapa yang di room 2, dan siapa yang di room 3. Nah, kita coba otomatis ya. Nah, karena baru berdua, maka langsung 2 participants-nya masuk di satu room. Dan karena saya tadi hanya membuat room 1 saja, tidak buat lebih. Bagaimana cara menambahkan room-nya? Bisa di awal, ya, bisa di sini, create 2
jadi 2 atau jadi 3 dan seterusnya. Kalau nggak salah bisa sampai 50 ya, kalau tidak salah. Nah, coba. Lumayan banyak deh ya. Kalau memang mau satu-satu, misalnya satu anak satu room, 23 anak gitu ya, insya Allah bisa ya. Nah, kalaupun tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya kalau kita udah kadung nih, nggak sengaja, gimana nih, di awal tadi belum saya set berapa roomnya, akhirnya kan dia terkumpul di satu room saja. Sedangkan saya pengen partisipan 1 dan partisipan 2 terpisah ruangannya. Jangan khawatir, langsung aja add room. Nah, maka dia akan secara otomatis terbagi 2. Nah, terus gimana nih? Kan ini kan udah di room 1 ya. Nah, tinggal kita pindah. Kursornya kita simpan di namanya, ada move to, klik move to-nya, ada room 2, kita klik room 2-nya, maka dia sudah otomatis berpindah ke room berikutnya. Nah, ini kita belum open room ya. Kita masih membuat room kita. Ya. Nah, sekarang setelah ini apa yang harus dilakukan? Pertama, nama room kan bisa di-rename ya. Nah, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Mr. Irwan, saya juga mengikuti. Nama roomnya bisa di-rename, bebas rename. Mau jadi nama apa gitu, apakah dengan pelajarannya, atau misalnya room pertama, bilanglah room anak soleh gitu ya. Nah, room pertama room anak soleh, room keduanya room istri solehah. Gitu ya. Nah, room keduanya room istri solehah ya. Karena insya Allah sudah beristri semua ya, belum? Oke, room istri solehah. Nah, setelah ini apa yang harus kita perhatikan? Pertama, kita akan memastikan juga satu, durasi room kita. Berapa lama nih room kita nanti? 10 menit kah? 15, 20 menit, 30 menit gitu ya. Di mana settingnya di sini? Klik option. Option, maka muncul beberapa pilihan. Pilihan pertama, ini mengizin, kalau kita klik biru ini, maka kita izinkan anak-anak untuk memilih room mana saja. Ketika di open, dia bisa masuk room 1, dan mungkin juga room 2, kalau ada 3 ya room 3. Oke? Nah, maka saya sih tidak anjurkan ini ya, karena terkesan anak-anak terlalu bebas dalam memilih. Khawatirnya malah ada yang tidak masuk ke room sama sekali. Yang kedua, allow participant to return to the main room session at any time. Kalau ini memperbolehkan si peserta kembali ke main room kapan aja. Nah, ya, ini juga saya tidak rekomendasikan. Takutnya si anak kok males di roomnya terus tiba-tiba dia sembarangan keluar gitu ya. Nah, itu lebih baik sih tidak kita klik. Nah, untuk yang nomor 3, ini otomatis move room. Jadi ada 2 kemungkinan anak-anak. Satu, dia pindah ke roomnya secara otomatis, tidak bisa pilih-pilih room. Yang keduanya, ya, dia manual. Artinya ketika kita open room, nanti akan ada permintaan join atau later. Ya, antara dia bisa join langsung saat itu juga, atau dia joinnya nanti ketika dia mau join. Nah, kan itu gambling banget ya. Lebih baik kita klik otomatis. Tapi nanti kita akan coba gimana sih kalau otomatis, gimana kalau manual ya. Nah, yang berikutnya, ini durasi teman-teman. Berapa menit sih nanti breakout-nya? 10 menit kah? Atau 15 menit kah? Dan seterusnya. Ya, bilang kita setting di sini 5 menit saja. Notify when time is up. Nah, jadi agar ada notifikasi, boleh diklik. Countdown. Nah, ini adalah fasilitas ketika breakout room kita di close, anak-anak punya persiapan untuk say goodbye dengan grupnya mungkin ya, atau mempersiapkan apa yang mau dipresentasikan di grup utama nanti, di main room, gurunya gitu ya, dia masih punya waktu untuk diskusi. Tinggal kita mau kasih berapa detik nih untuk anak-anak berdiskusi akhir sebelum akhirnya kumpul lagi di ruangan utama. Itu bisa kita atur, tapi maksimalnya 120 detik, berarti 2 menit ya. Nah, tapi masa iya ya, kita tunggu 2 menit kan kelamaan. Nah, antara ya 10-15 lah mungkinnya bisa diatur. Tapi itu tergantung teman-teman merencanakannya seperti apa. Oke, kalau sudah di set seperti tadi, saya setnya ini manual ya. Kalau sudah di set seperti tadi, kita sudah yakin semuanya tersetting dengan baik sesuai keinginan kita, maka baru kita open all room. Nah, ini sedang proses, oke. Bagaimana kita tahu kalau siswa kita sudah masuk ke roomnya, tandanya adalah ini menjadi hijau.
Kalau ini hijau, berarti dia sudah join. Nah, lihat, ini main room, tinggal hostnya aja sendiri. Yang lain sudah masuk breakout room. Hanya memang kita tidak bisa ngelihat ya, kecuali nanti kita gabung ke breakout room. Nah, sampai di sini, inilah proses membuat breakout room, teman-teman. Kasusnya adalah, bagaimana kalau di tengah-tengah pembelajaran, ya, kok tiba-tiba ada anak baru masuk. Dia telat nih, telat join lah begitu ya. Nah, maka apabila seperti itu, oke, nanti saya akan saya coba gabung dengan akun yang lain ya. Oke, saya lagi join, kita lihat bagaimana posisinya. Nih, Zainal Mutakin. Ini baru join kan ya? Nah, tadi kan belum saya bagikan, kalau mohon maaf ini Kang Burhan 1, Kang Burhan 2 gitu lah ya. Kang Burhan 1 sudah masuk, Kang Burhan 2 sudah masuk. Ini ada siswa baru masuk di tengah pembelajaran. Apakah bisa kita masukkan ke breakout? Bisa. Nah, jadi jangan khawatir yang telat-telat bisa kita masuk. Dan bisa kita lihat. Nah, ini kan ada jumlahnya ya. Anak soleh sudah 1 orang, istri solehah 1 orang. Oke. Nah, kalau ternyata kita bikin 3 ruangan, dan kita aturnya otomatis. Kita bisa lihat jumlah nih, oh ternyata yang ini udah 10 orang, ini baru 9 orang. Udah masukinnya ke room istri soleha aja. Karena istri soleha baru 9 orang, yang ini sudah 10 orang, misalnya gitu ya. Nah, kita bisa atur itu. Oke, jadi kalaupun ada yang telat-telat, tinggal kita atur dan kita masukkan. Misalnya saya masukkan Zainal Mutakin kepada tim pecinta istri soleha. Ya. Nah, kita masukkan ke sana. Dan sekarang di grup istri soleha jadi 2 orang, Kang Burhan dengan Zainal Mutakin. Nah, sampai di sini teman-teman, ini basic membuat breakout room. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu oleh teman-teman secara proses basicnya? Atau sudah jelas? Langsung saja ya, kalau ada yang mau bertanya langsung disampaikan saja. Mister, boleh. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nenden. Mau nanya, kalau yang ini kan tadi kan sebelum dimulai ya, maksudnya kita setnya misalnya jam 8, berarti kita breakoutnya sebelum jam 8. Benar? Semuanya? Okay. Atau gimana? Atau memang pas di tengah-tengah itu pas jam 8 kita set langsung gitu. Bisa nggak kayak gitu atau gimana? Harus gimana? Mohon. Oke, Hatur nuhun Miss Nenden. Jadi sama-sama. Untuk yang kita praktekkan hari ini adalah breakout room yang kita setting setelah Zoom meetingnya dimulai. Nah, jadi Zoom meetingnya kita mulai dulu. Anak-anak akan, saya coba close room dulu ya. Siswanya masuk dulu ke room utama, ya. Nah, nanti udah masuk, baru kita atur breakout-nya. Nah, misalnya seperti ini kan sudah masuk, ya, anak-anaknya sudah ada. Nah, baru kita atur breakout-nya, gitu. Nah, makanya muncullah nama-nama ini karena memang dia sudah masuk dulu ke room kita. Memang ada 2 cara, Miss Nenden. Cara yang keduanya adalah kita bisa set breakout room dari awal sambil kita membuat invitation, itu bisa kita set, ya. Nah, dengan konsekuensi kita membuatnya tuh harus menggunakan email. Dan si anaknya juga harus login ke Zoom yang akan dipakai pas meeting dengan email yang sama. Nah, jadi kalau saya lihat untuk teman-teman yang SMP, SMA, sistem itu memungkinkan untuk diaplikasikan. Yang SD juga kayaknya yang P5, P6 gitu ya, yang udah pada gede, pada punya HP sendiri-sendiri, email sendiri-sendiri, mungkin juga bisa. Cuman agak tantangan kalau untuk di lower ya, kalau untuk di lower primary, untuk invitation yang menggunakan email. Apalagi teman-teman yang diisi misalnya, karena kan akunnya pasti akun orang tuanya ya. Kecuali kalau ada komunikasi yang cukup kuat dengan orang tuanya, bisa aja sih sebenarnya, nothing impossible ya, asal kembali manajemennya termanage dengan baik. Gitu. Tidak untuk isi Mister. Ya, jadi mungkin itu agak berat ya untuk isi ya. Nah, itu prediksi saya juga sama, Miss. Ya. Nah, itu mungkin teman-teman. Ini untuk proses pembuatan breakout-nya ya. Nah, jadi nanti kalau saya coba buka di aplikasi Zoom ini ya. Nah, coba ya.
Ada nggak? Oh, tadi saya matikan lagi kayaknya. Yang ininya apa? Bisa membuka breakout room lewat emailnya. Karena di sini nanti dia opsinya muncul. Ya, dan nanti harus ada yang di-download Excel ya, Excel online di-download, itu template-nya harus diisi dan seterusnya dan seterusnya. Boleh nanti dilihat di reviewnya di video Mr. Irwan ya untuk hal tersebut. Gitu mungkin bisa Nenden ya. Semoga bisa terjawab. Jadi masuk dulu ke room-nya, nanti setelah ini baru kita buat breakout room, barulah di situ kita pecah mereka ke ruangan tergantung berapa ruang yang kita mau pakai ya. Oke, ada another questions? Cukup? Oke, kalau cukup kita coba berhentikan sampai di sini dulu tentang prosesnya. Nah, mohon izin saya akan mulai membicarakan tentang tema obrolan hari ininya. Oke. Nah, berarti kan prosesnya sudah ya. Nah, teman-teman, ini yang akan lebih banyak kita diskusikan. Bagaimana mengoptimalkan breakout room-nya. Artinya asumsinya kita sudah paham bagaimana setting breakout-nya, tinggal gimana nih mengoptimalkannya. Bisa dipakai apa aja sih breakout room tuh gitu ya. Dan apa aja yang bisa kita optimalkan di breakout room. Nah, berangkat dari judul yang saya dapat atau tema yang saya dapat, saya coba menggali informasi apa sih kira-kira yang banyak ditanyakan tentang breakout room. Maka muncullah beberapa hal. Pertama, bisa nggak chatting di breakout room? Jadi kalau nanti kita udah breakout room, terpisah room-room masing-masing, kan kolom chattingnya muncul. Pertanyaannya, bisa chatting nggak di breakout room tersebut? Nah, ini banyak ditanyain. Jawabannya adalah bisa. Jadi nanti kita bisa chatting sesama anggota breakout-nya. Kalau di satu room ada 5 orang, maka bisa chatting tuh 5 orang di situ tanpa terlihat oleh room yang lain. Ya, jadi room 2 nggak akan bisa ngelihat chattingan room 1 gitu. Nah, jadi ini sangat bisa sekali dipakai di breakout room. Yang kedua, pertanyaan yang banyak muncul adalah bisa nggak share screen di breakout room? Nah, maka di ini juga teman-teman bisa kita lakukan. Bisa kita share screen di breakout room. Artinya gini, ada 4 anak di setiap room. Salah satu dari mereka itu bisa share screen. Ya. Kalau mereka bergantian share screen, asal satu orang, itu juga bisa dilakukan. Apakah itu hanya bisa dilakukan di akun berbayar? Tidak. Saya pernah coba beberapa kali saya otak-atik praktek. Ternyata di akun gratisan juga insya Allah bisa. Catatannya harus disetting dulu. Nah, nanti settingannya kita akan perlihatkan bagaimana men-set agar bisa anggota breakout room itu men-share screen mereka untuk berdiskusi satu sama lain. Poin yang ketiga yang banyak ditanyakan adalah bisa nggak breakout room di-record? Nah, jadi tiap roomnya direkam. Bisa, ya. Nah, bisa juga breakout room itu direkam. Jadi room 1 direkam, room 2 direkam, room 3 direkam. Pertanyaannya, siapa yang ngerekam? Nah, nanti kita akan bahas. Ya. Terakhir yang banyak saya dapatkan di pertanyaan tentang breakout room itu, bisa nggak host share worksheet ke breakout room tanpa harus masuk ke setiap room? Maksudnya gini teman-teman, misalnya kita bikin 4 room, terus kita punya tugas nih, yang pengen anak-anak ngerjain bareng. Logikanya kan berarti kita harus join room 1. Room 1, Assalamualaikum. Ini ya kerjain tugasnya nih, share. Share linknya, silahkan kerjakan, keluar, masuk room 2. Assalamualaikum anak-anak room 2 ini. Nah, kan, dan seterusnya. Apakah harus seperti itu? Kalau gaya tadi memang pasti bisa ya, tapi kan takes time banget ya. Nah, kita masuk room 1, keluar, room 2, keluar. Nah, bisa nggak nih kita tanpa harus masuk room 1, room 2, room 3 setelah kita pecah nanti, tapi tugasnya tersampaikan juga secara otomatis dan anak-anak tinggal mengerjakan. Insya Allah itu juga bisa. Ya, nah, saya pernah praktekkan itu dan juga bertanya ke beberapa orang, yang khususnya nih mentor saya kalau di sini ada Bu Reni, beliau yang banyak mengajarkan saya juga, bisa karena beliau juga suka praktek seperti itu. Nanti bisa sharing bareng juga Bu Ren ya untuk sesi breakout room.
Nah, maka teman-teman berangkat dari pertanyaan ini, maka muncullah bagaimana agar breakout room session termanage dengan baik, kan gitu intinya ya. Bagaimana nih agar breakout room kita managingnya bagus. Nah, teman-teman, memanage breakout itu sama halnya seperti kita classroom management. Nah, jadi harus kita rencanakan dengan sangat baik. Kita mau berapa room, di room satu mau ada siapa aja, ya. Malahan kalau mau sebenarnya, kalau sampai mau ideal banget, ya kita bisa aplikasikan Kaizen di sini gitu. Ya, di mana kita memisah satu grup yang komplit, di sana ada Hamada, tapi pastinya kan no pain no gain ya. Nggak ada effort, ya nggak ada hasil. Kalau kita mau kayak tadi banget ideal ya, bahwa satu room itu ada yang Hamada, anak-anaknya diskusi secara komprehensif, pasti effortnya tinggi di kita. Salah satunya adalah effort membagikan mereka ke dalam grup secara manual dan akurat. Berarti datanya harus bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi boleh dibilang, breakout room ini harus masuk nantinya mungkin ke WLP kita, atau ke lesson plan kita, atau ke lesson skenario kita mau ngapain, berapa menit per room, dan seterusnya, agar termanage dengan baik. Maka kalau saya mohon izin memetakan, saya memetakannya seperti ini. Untuk yang memungkinkan, khususnya kelas atas, kita bisa invited before, artinya kita undang mereka ke room sebelumnya, yaitu menggunakan email dia tadi ya. Kalau menggunakan email, itu kan sudah sangat termanage, ya, karena si A, B, C, dia sudah akan langsung tanpa harus ke room utama, langsung masuk ke breakout room. Tapi kembali, kesiapannya, siapan ngumpulin emailnya, terus memastikan si anaknya login ke akun Zoom menggunakan email yang dikasih ke kita, itu juga harus yakin. Ya. Nah, maka mungkin teman-teman yang di SMP, SMA, sepertinya bisa memanage ini. Nah, untuk yang primary isi, effortnya pasti akan sangat besar kalau mau banget ngaplikasiin yang ini. Tapi kalaupun tidak menggunakan metode yang pertama, kita bisa menggunakan yang tadi, yang dicontohkan, listed before. Artinya, misalnya hari ini ada 15 orang nih teman-teman. Saya udah punya list yang sudah saya lakukan sebelumnya untuk membagikan teman-teman ke kelompok-kelompok. Ya, nanti listnya sudah saya siapkan, teman-teman sudah akan dengan kelompoknya masing-masing nantinya. Nah, itu untuk memastikan semuanya manage dengan baik. Apa saja yang harus kita manage? Pertama, kalau saya biasanya memilih room leader. Jadi ada kelas leadernya lah gitu ya, ketua kelompoknya. Kita pilih. Misalnya nanti ketua kelompoknya adalah si A, nah, begitu ya. Si Fulan nih, Anda akan jadi ketua kelompok. Kenapa harus dipilih ketua kelompok? Karena ketua kelompok ini, room leader, kita akan beri dia privilege. Beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilakukan teman-temannya. Pertama, kita akan izinkan dia untuk share screen. Ya, jadi nanti yang share screen kamu. Ya, nanti materinya Miss dan Mister sudah siapkan, nanti share screen-nya langsung ke kamu. Oke? Nah, jadi dia sebagai room leader mempersiapkan diri. Yang keduanya, allow record the activity. Kita juga akan mengizinkan si room leader untuk merekam. Kenapa kok harus direkam? Khususnya untuk yang kelas upper ya, yang tidak dengan guru, agar mereka merasa diawasi pastinya. Karena mereka tahu room mereka direkam, akan dilaporkan ke gurunya, maka semoga mereka melakukan kegiatan yang terbaik. Ya. Nanti rekaman ini seperti apa bentuknya, atau kapan rekamannya akan muncul, ketika Zoom-nya selesai, ketika mereka leave room, maka rekamannya akan otomatis terconvert nantinya. Nah, seperti kalau kita merekam Zoom kita lah ya. Nah, anak-anak pun atau room leader pun akan melakukan hal yang sama nantinya. Nah, teman-teman, oleh karena itu, yang terpenting lagi, ini boleh enggak, boleh iya sih ya. Menurut saya, nah seperti hari ini ya, teacher not the host of the room. Enaknya ya kalau mungkin ya kembali, kalau possible, si guru itu nggak jadi host sebenarnya. Kenapa? Jadi dia bisa masuk keluar room, ngecek room yang enak. Karena gini, kalau guru juga jadi host, tantangannya adalah satu, dia harus benar-benar mengetahui betul seluk-beluk Zoom-nya. Kayak tadi misalnya, mohon maaf ya, Mr. Ripa kan baru masuk.
Nah, kalau kitanya yang nggak tahu kan harus di-admit, kita terlalu fokus sama breakout room kita misalnya, kita lupa nge-admit beliau. Terus beliau manteng aja di waiting room sampai akhir nggak masuk-masuk. Ya nggak? Nah, itu kan hal-hal yang harus kita antisipasi. Tapi kalau kitanya udah terbiasa, ya, dengan nuansa-nuansa seperti itu, ada yang baru masuk, kita akan tenang juga, karena pasti notifikasinya ke host akan pop up. Ada yang baru masuk harus di-admit. Ada yang belum masuk ke room harus di-assign. Yang unassign kayak tadi saya telat masuk, harus kita masukkan ke room-nya. Nah, dengan seringnya kita menggunakan breakout room, insya Allah sih ke depannya kita jadi host sambil ngajar juga insya Allah ready. Ya saya sekarang possible banget misalnya jadi host dan langsung karena jumlahnya hanya 15 orang. Tidak banyak. Kebayang kalau satu kelas kan 25, 26, 27 masuk dalam satu waktu. Wah, itu kan subhanallah banyak sekali. Nah, jadi menurut saya kalau memungkinkan sih teacher not the host of the room. Tapi kalau ready, kenapa tidak? Ya nggak? Nah, jadi ini mah kembali ke personal. Nah, teman-teman, ini settingan untuk share screen dia tadi. Jadi kalau nanti mau agar anak-anak di room bisa share screen, kita harus setting. Cara settingnya adalah di room utama kita, ya, kita klik share screen-nya, klik panah yang ini, maka akan muncul advanced sharing option. Ya, kita akan klik yang advanced sharing option-nya. Ini di room utama kita ya, ini room host. Nah, mohon maaf, nampang sedikit. Advanced sharing option-nya. Oke, setelah ini kita klik, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Akan muncul ini nanti. Nah, di who can share, kita allow all participants. Oke. Dan juga di who can start sharing, when someone else is sharing, kita juga allow participants. Dengan mengklik dua ini, maka insya Allah ketika nanti kita breakout room, yang lain juga bisa share. Ya, bisa men-share ininya apa? Men-share screen yang kita tugaskan. Oke, itu cara yang pertama ya. Jadi mereka diskusi dengan materi yang sudah kita titipkan ke leader, nanti leadernya screen share, nanti mereka diskusi di breakout room. Ya, artinya yang leadernya harus menggunakan laptop, karena kalau menggunakan HP terbatas juga, ya nggak? Mau sharing-sharingnya pasti terbatas. Bisa HP juga screen sharing, tapi sangat terbatas dan agak ribet memang. Ya, apalagi kan kalau HP sifatnya sangat pribadi banget ya. Takutnya ada yang tidak boleh ter-share, kalau di-share kan kelihatan semua. Nah, maka pastikan si yang leadernya menggunakan laptop. Atau teacher yang memimpin breakout room-nya juga menggunakan laptop. Yang kedua, bagaimana agar leader tadi bisa merekam. Nah, tadi kan saya berikan masukannya harus bisa merekam ya. Nah, caranya adalah agar si leadernya bisa merekam, kita klik di room kita, participants, ya, klik participants-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kita klik more setting, nanti setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang gratisan ya. Ini yang akun pribadi. Kalau yang akun sekolah biasanya bisa jadi co-host kan. Nah, kalau akun pribadi nggak bisa co-host. Nanti kita kliknya allow to record. Nah, kalau ada 5 room leader, maka kita akan set 5 orang itu allow to record. Wah, Mr. Text time nih. Itulah dia tadi. Kenapa kok harus termanage dengan baik? Ya, harus terencana gitu bahwa saya akan breakout room, berapa lama dan seterusnya, itu harus sangat terencana teman-teman, agar nyaman. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang bisa dilakukan saat breakout room session? Anak-anak itu bisa ngapain aja? Tadi sudah kita diskusikan ya. Mereka bisa group discussion. Ini verbal group discussion. Share atau tidak share screen, mereka bisa group discussion pastinya. Ya enggak? Nah, karena disitulah fungsinya breakout room. Oke? Mau sambil share screen, mau sambil tidak, group discussion-nya bisa dilakukan. Nah, hal yang lain, apakah hanya bisa group discussion aja secara verbal? Tidak. Mereka juga bisa ya melakukan kerja kelompok atau project. Kita kasih project, kerjain ini ya.
Nah, nanti mereka sambil diskusinya lewat Zoom, ya, ngerjainnya di tab yang lain, online di browser misalnya ya, ngerjainnya di browser, ngerjain Google Doc misalnya, atau ngerjain Jamboard misalnya, ya kan, Jamboard ngerjain bersama, atau kita kasih mereka spreadsheet, ya, kita kasih Excel online, terus mereka ngerjain bareng, tapi diskusi ngobrolnya lewat breakout. Nah, artinya kembali lagi, itu kalau mereka menggunakan laptop lebih nyaman. Kalau menggunakan handphone bisa saja, tapi pastinya kenyamanannya akan berkurang, tidak senyaman mereka menggunakan laptop. Nah, di sela-sela breakout room seperti ini, apakah kita bisa ngasih pengumuman-pengumuman, peringatan-peringatan ke anak-anak? Bisa, tanpa harus kita masuk ke ruangnya masing-masing, dengan cara mengirim broadcast. Jadi ada layanan broadcast. Ya, kalau tadi message, nah kalau chat itu kan hanya di dalam roomnya saja, di mana kalau saya sebagai host, saya nggak masuk di room 1, saya nggak bisa chatting sama room 1. Saya nggak masuk ke room 2, saya nggak bisa chatting di room 2. Nah, gimana cara saya agar bisa memberikan informasi ke semua? Broadcast. Nah, cara memulai broadcast adalah ketika breakout room-nya sudah dipecah, maka kita akan klik lagi breakout room, cari broadcast message, klik broadcast message, nanti kita akan tulis broadcast-nya seperti ini. 5 menit lagi kita selesai ya, misalnya, dan lain-lain. Contohnya. Klik broadcast, setelah diklik broadcast, oke, nanti akan muncul di room masing-masing pop-up di atasnya. Nah, oke, informasi ini yang biru ya. Nah, pop-up ada ini. Dan ini nggak bisa diklik, teman-teman. Jadi kita nggak bisa share link di sini. Klik link yang ini ya di broadcast. Nah, terus muncul di sini, ini nggak bisa diklik. Jadi hanya pop-up aja informasi, dia antara 6-5 detik, setelah itu hilang lagi. Nah, gitu, durasinya cepat banget memang. Oke, nah, jadi ini media agar kita bisa berkomunikasi sebagai host ke semua room. Oke. Berikutnya, apalagi nih yang bisa dilakukan? Ya, tadi kan sudah disampaikan ya, bisa juga mengerjakan worksheet bersama. Ya, ini yang akan kita praktekkan sekarang insya Allah. Jadi saya sudah menyiapkan soal latihan, bukan soal lah, ya, alat untuk diskusi bareng-bareng. Ya, kita kan pengen breakout room ya. Kita coba nanti breakout teman-teman ke 3 grup besar. Nanti setelah itu kita rekan-rekan akan berdiskusi di roomnya masing-masing menggunakan media yang sudah disiapkan. Nanti hasilnya kita coba lihat bagaimana pengalaman tadi berbreakout room bersama teman-teman di prakteknya hari ini. Oke. Nah, di sini kita kan sebagai guru pasti ingin nge-share nih link yang bisa dibuka oleh anak-anak. Gimana caranya agar kita bisa share screen bisa share link ke anak-anak tanpa harus masuk ke room satu persatu, ya? Tanpa harus masuk ke room 1, share link, keluar lagi, masuk ke room 2, share link, keluar lagi gitu ya. Bisa nggak kita di awal nge-share link, nanti si linknya kebawa ke breakout room. Nah, dan itu bisa kita praktekkan, teman-teman. Caranya adalah, nah, ini room utama. Ya, sebelum kita breakout, ada 2 peserta. Sebelum kita breakout, ada worksheet yang ingin siswa kita kerjakan, maka tahapnya adalah share dulu link yang akan dikerjakan oleh anak-anak di room utama. Ini dia. Ya, share dulu sebelum kita breakout. Oke? Nah, setelah di-share oleh kita di chat room utama, ya, lalu kita bikin breakout, kita bagi-bagi dan seterusnya, maka ketika mereka berpisah di roomnya masing-masing, nah ini sudah tampilan di breakout room ya, buktinya adalah ini ada keterangan durasi, oke, di kanan atas, maka ini sudah breakout room. Untuk anak-anak yang menggunakan laptop, nah ini yang kita coba kemarin, anak-anak yang menggunakan laptop, ketika kita pecah ke room-room ya untuk mereka diskusi grup, mereka buka lagi chatnya, chat yang kita share di room utama
itu terbawa. Nah, ke bawah tuh chatnya, nggak hilang. Jadi mereka tinggal klik chat yang ini, mereka klik, lalu mereka kerjakan bersama. Tanpa harus kita masuk ke room 1, keluar lagi, room 2, keluar lagi. Tinggal kita broadcast aja, broadcast. Silakan kerjakan ya link yang Mister share di kolom chat. Mangga. Nah, 5 menit misalnya, atau berapa menit gitu ya. Itu tergantung teman-teman. Oke, hanya teman-teman catatannya, yang menggunakan handphone, kalau dia pakai HP, ininya nggak muncul. Nah, jadi kalau dia pakai HP, dia di breakout nih sekarang, saya sudah share di awal, di main room, ketika masuk breakout room, dia buka chatnya, itu kosong aja. Chat yang di awalnya ke bawah. Nah, fungsinya yang leader ini, ya room leader, dia harus mengcopy ulang. Linknya dia copy paste lagi, dia share lagi di chat grupnya, agar teman-teman yang pakai HP bisa ngelihat linknya dan mengerjakan. Begitu. Jadi insya Allah kalau dengan cara seperti itu, bisa teroptimasi lah kelasnya. Dan dari sini mereka bisa berdiskusi dengan bebas. Oke, kurang lebih itulah teman-teman ya hal yang mungkin terjadi di breakout room, oke, ketika kita ingin mereka tidak hanya sekedar berdiskusi verbal, tapi juga mereka mengerjakan sesuatu lalu berdiskusi dengan teman-temannya dan ada hasil yang bisa dikumpulkan ke kita. Satu dalam bentuk rekaman roomnya, kedua dalam bentuk tugas yang kita bagikan ke mereka, juga mereka kumpulkan lagi ke kita. Nanti room leader-nya itu yang bisa mengumpulkannya ke kita. Oke, sebelum kita coba praktek, ada yang mau didiskusikan lagi? Boleh nanya lagi, Mister? Boleh, Bang Hafiz. Saya mau nanya yang tadi, kalau misalnya udah di breakout kan setiap room leadernya bisa ini ya, record masing-masing. Nah, kalau diisi kan mungkin lebih ke yang kitanya gitu, gurunya. Bisa nggak kita gurunya, misalnya kita dibagi nih, bagi beberapa rooms. Nah, kita rekam semuanya, jadi itu ke kita. Jadi kalaupun nanti setelah Zoom selesai, kita bisa cek itu setelahnya misalnya. Jadi kita punya recorded-nya gitu, dari setiap room. Itu bisa nggak? Kalau dari satu akun, saya belum pernah coba, tapi kemungkinannya sih nggak bisa. Ya, karena misalnya gini, saya host hari ini nih, ya host account yang ini. Saya kan udah rekam nih, di main room-nya udah saya record. Nah, ketika saya masuk ke breakout room lagi, terus saya klik record, double record kan, kemungkinannya adalah rekaman yang main room akan terputus, maka yang akan direcord adalah room 1. Nanti masuk room 2 keputus lagi rekaman yang room 1, karena tidak bisa simultaneous ya, nggak bisa simultan langsung ngerekam. Saya pernah cari-cari tutorial di YouTube juga, ada yang ngasihnya gini, kalau mau seperti itu misalnya, kita bikin beberapa akun. Misalnya kita pengen 4 room, ya kita siapin 4 akun kita, kan bisa aja 4 email ya, di 4 device yang berbeda pastinya. Kalaupun mau di satu laptop, browsernya harus beda. Laptop saya punya 2 browser, satunya Google Chrome, yang satunya lagi Firefox. Nah, yang Firefox 1 akun, Google Chrome 1 akun. Itu kita bisa buka 2 akun Zoom bersamaan. Tapi pastinya berat banget laptopnya. Ya kan, takutnya malah mempengaruhi ke koneksi, jadi nggak bagus. Nah, ya itu pertimbangan sih ya. Kembali lagi pertimbangannya seperti apa. Gitu paling, Miss Nenden. Mangga mungkin ada yang lain, atau mungkin ada yang mau menambahkan begitu, teman-teman yang lainnya? Oh, question boleh. Apa nih? Di chat ya, saya bacakan. Atau mau sama Mr. Burhan dibacakan? Salam share question. Kalau di lower level memungkinkan tidak share kalau ada leader. Maksudnya saya share pernah coba. Tidak. Oh, kalau di lower class sebenarnya asal mungkin kalau kitanya mempersiapkan dengan baik, mungkin aja, Miss.
Karena kembali mohon izin Miss Reni saya jadikan contoh ya. Miss Reni itu pernah mengajar Quranik di Pitu menggunakan jamboard, betul nggak Bu? Menggunakan jamboard, dan itu anak-anak mengoperasikan sendiri loh. Pitu loh, di breakout ya, mereka merunutkan ayat, jadi misalnya bikin ayat surah Al-Kautsar misalnya acak-acakan, nanti si anaknya mengurutkan gitu Bu Reni, anaknya mengurutkan per ayat tanpa Bu Reninya ada di situ. Saya yakin itu hasil dari persiapan beliau sudah mendoktrin juga anak-anak. Ini gini caranya ya, gini menggunakannya ya. Artinya mungkin kalau seperti itu misalnya mau pakai breakout room di week 4 nih, maka week 3-nya bisa digunakan juga untuk latihan. Latihan, uji coba. Nanti pas week 4-nya bisa diaplikasikan. Untuk lower class harus seperti itu banget. Tapi kalau P1, apalagi isi, kayaknya harus ada guru ya. Miss Rizka ya, kalau diisi kayaknya kalau sendiri banget kan berat banget ya. Nah, P1 juga kayaknya sih kayak gitu, harus ada guru Bang. Itu mungkin misalnya, maka kalau ada yang masih belum, kalau mau masuk ke setiap room gimana misal? Oh iya, ada pertanyaan dari Miss Gina ya, kalau mau masuk ke setiap room gimana Mister? Katanya. Oke. Saya coba share screen lagi dari laptop. Nah, saya coba open room lagi. Kang Burhan, kita open room lagi, Kang Burhan. Oke. Nah, teman-teman, ini kan 2 room nih, kita hostnya. Kalau mau masuk ke setiap room gimana? Klik join. Oke, join room 1 misalnya. Saya klik, yes. Nah, maka ini saya proses masuk ke room 1. Dan sekarang saya ada di room 1 bersama Kang Burhan. Nah, oke, saya ada di room 1. Ketika saya chat di sini, misalnya, Assalamualaikum gitu ya. Nah, maka chatting ini yang melihat hanya antara saya dengan Kang Burhan aja, dengan iPad-nya Kang Burhan. Yang lain nggak bisa. Ya, terus ketika misalnya mau share screen, oh ini kebetulan saya host ya, pasti bisa share screen. Nah, karena Kang Burhannya pakai iPad, bisa tapi pasti agak repot. Nah, share screen bisa, record juga nanti bisa. Nah, setelah ini misalnya saya mau keluar nih, mau masuk room 2, maka saya akan leave room. Saya leave room. Hati-hati jangan end meeting ya. Nah, nanti salah klik, selesai sudah nanti meeting Zoom-nya kita. Ya. Jangan salah klik ini, hati-hati. Atau leave meeting. Kalau teman-teman live-nya leave meeting, teman-temannya keluar, anak-anaknya betah nanti di Zoom, nggak ada gurunya. Nah, itu jadi hati-hati. Harus ini, leave breakout room. Leave breakout room, proses kita keluar. Oke. Nah, sekarang saya ada di sini, dan kita bisa masuk lagi ke room 2. Seperti itu terus prosesnya. Oke? Nah, itu ya. Siap. Masih bisa tanya-tanya ke Miss Rani. Ya, boleh. Bisa tanya-tanya nanti ke Miss Rani, bisa bareng, boleh. Nanti ke depannya ya kita boleh diskusi bareng deh. Ya. Nuhun, ada lagi? Mangga? Mister, boleh. Awal. Oh, siap. Mister Fikri? Sedikit Mister, nyambung dari yang tadi Miss Gina, cuma ini hanya sedikit berbeda ya. Kalau misalkan ada dibagi 2 room, 2 room, girls and boys misalkan gitu. Kita bisa nggak di 2 room itu kita langsung masuk? Jadi nggak bisa. Kita langsung masuk ke dua-duanya. Ya, gitu, satu akun. Jadi mereka hanya melihat saya aja, misalkan boys hanya lihat saya aja, tapi kan tidak lihat girls. Sama lah gitu, girls juga sama. Jadi kita langsung bikin 2 room, kita langsung live Zoom itu dengan langsung 2 room gitu bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kang Fikrinya tetap harus satu-satu. Kecuali kalau mau Kang Fikri pakai 2 device, 2 HP, nanti Kang Fikri 1 HP masuk ke room 1, 1 HP masuk ke room 2, Kang Fikri bisa langsung melihat simultan tuh kegiatan mereka.
gitu ya. Kalau kayak gitu bisa. Tapi kalau kayak tadi masuk satu, keluar lagi, masuk satu, keluar lagi. Ya memang itu kekurangannya di situ. Oh, paling jadi kita aja yang mengakalinya ya dua gitu ya. Betul, Kang. Bisa kalau kayak gitu. Jadi misal 4, oh kita nyiapin 4 akun nih. Kita bisa pantau nanti secara simultan gitu. Nah, asal siap nggak gitu ya, ada 4 device gitu kan. Miss Rizka tadi apa? Ya, hampir sama dengan Oh, Mr. hampir sama. Fikri. Ya, jadi mungkin kalau misalkan diisi, misalkan ada FT1, FT2, barangkali di satu room bisa FT1, di satu room lagi bisa pakai sama FT2 mungkin ya, Mister ya. Ya, Kalau ya, seperti betul. itu. Betul, betul. Oke, udah. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah, subhanallah ya, waktu tidak terasa dengan berdiskusi ya. Kita akan lanjut saja diskusinya sih, saya mangga. Selain ini juga mau diskusi lebih lanjut, boleh ya, kapan aja, WhatsApp, kita diskusi tentang breakout room lebih lanjut. Nah, satu pertanyaan terakhir ya. Mister, bagaimana jika satu sesi ada 2 teacher? Setiap room ada 1 teacher, apakah setiap teacher harus jadi host, atau salah satu teacher hanya jadi partisipan? Oh iya, 1 host, 1 partisipan bisa. Ya, nah, nanti kita bagiin. Misalnya contoh, sekarang gurunya adalah saya dengan Kang Burhan ya. Nah, gurunya saya dengan Kang Burhan. Room 1 Kang Burhan, room 2-nya saya. Kita coba sebentar deh ya. Sebelum kita close, saya akan bikin breakout room. Oke, saya akan bikin secara automatically, tapi nanti Kang Burhan saya akan pindahkan ke room yang 1. Beliau sebagai guru 1, saya guru 2 ya. Nah, kita pastikan di room 1-nya ada, sorry ini kok 3 room. Delete, yes. Nah, sip. Kita coba ya. Satu menit lah kan. Kita breakout aja langsung. Waktu nggak kerasa subhanallah. Oke, unassign ya. Nah, Mr. Fikri silakan masuk room 1, Miss Rahmi silakan masuk room 2. Nah, ini ya, ini kan akang-akang belum saya pilih, saya manual nih. Room 1, masuk room 2 ya. Nah, Kang Burhan di room 1, nanti saya akan masuk ke room 2. Baik teman-teman, semoga bisa memberikan bayangan ya. Tadinya saya pengen nge-share screen atau gini deh. Udah masuk lagi semua belum ya? Proses ya? Belum ya? Sip. 05. Oke. Ada yang kepencet end meeting. Nah, itu kan harus hati-hati, Bang. Betul. Itu yang paling ngeri hostnya. Kalau hostnya yang kepencet salah kan, wah, sadaqallahul azim itu. Benar. Bahaya. Baru dak mah ngarumpul jadinya. Enggak. Baru Kurang, dapat terus nungguan pikan sore. Nah, eta. ITK mana cina Mr. Fikri nggak ada. Kan repot. Teman-teman, boleh minta waktu semenit lagi ya. Saya mau membuktikan saja lah, ini pembuktian. Biar sama-sama yakin kalau kita praktek. Mohon maaf kalau yang masuk ke sesi 3, semenit lagi aja. Saya mau kirim chat. Oke. Ada nggak link? Saya share di chat. Ada ya? Kita coba breakout lagi. Yang menggunakan laptop tolong cek. Link yang saya share ada nggak? Ya. Nah, kita coba breakout lagi ya. Open lagi yang tadi, oke. Alhamdulillah. Sip. Nah, teman-teman, begitu ya. Semoga bisa terbayang. Jadi itu bisa diaplikasikan ya. Tadi worksheet bisa dikerjain sebenarnya, dikerjain diskusi bareng atau Jamboard mungkin bisa dikerjain bareng juga. Kalau di akun personal itu bisa nge-share file bentuknya Word, PDF, PPT yang bisa di-download. Tapi saya coba pakai akun yang berbayar, malah itu nggak ada. Ya, jadi share file dari laptop malah nggak muncul. Harusnya dari link kalau nggak Google Doc, Google Drive ya, dari sana ngambil datanya.
Oke, thank you everyone. Let's close by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsira. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Diskusi lebih lanjutnya di luar ini juga mangga ya. Apabila ada yang membutuhkan diskusi lebih lanjut atau bisa sharing satu sama lain. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.